Saya cari dulu ya. Oke, kita akan masuk dalam Wahyu pasal yang ke-9 ya hari ini. Wahyu pasal 9, kita akan mendapatkan judul sangkakala yang kelima, 6 dan 7. Nah, saudara, ada satu kata yang akan kita renungkan baik-baik, yaitu celaka, celaka, celakalah. Dan ini berkaitan dengan dunia roh-roh jahat. Jadi yang pertama sampai keempat itu menghantam bumi, menghantam seluruh daratan, tumbuhan, sungai-sungai mata air, dan sampai kepada laut yang dihantam oleh Tuhan yang terakhir dengan matahari yang turun, kemudian menghantam bumi ini, dan khususnya di laut. Jadi sepertiga laut itu mati semuanya, makhluk hidup dan orang-orang di sana itu semua mati. Nah, saudara, semua dikasih sepertiga-sepertiga, artinya bahwa sepertiga itu adalah angka yang akan dituntaskan. Jadi sepertiga, itu istilah lambang Tuhan memberikan kesempatan, masih memberikan kesempatan. 2/3 masih disisakan oleh Tuhan, supaya manusia cepat-cepat bertobat. Kenyataannya adalah yang tidak memiliki tanda T atau TAF, sudah semua dibinasakan. Jadi mereka diberi tanda, yang satu oleh Tuhan, yang satu oleh antikristus, angka 66. Ya, sama-sama tandanya adalah di dahi. Jadi saudara, kalau ada tanda di dahi itu, saudara, itu juga bukan hanya orang-orang antikristus yang dilambangkan dan dimeteraikan di dalam dahinya itu, tetapi juga orang-orang yang percaya dimeteraikan juga di dahinya juga dengan huruf T. Artinya sempurna, artinya selesai, artinya sudah tuntas. Karena itu adalah Kristus, Alfa dan Omega, Alef dan Taf. Yaitu huruf terakhir. Ya, kita belajar baik-baik hari ini. Nah, saudara, kita membaca Wahyu pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepalanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, saya tanya saudara, jurang maut ini di mana? Kan dijelaskan Alkitab yang jelas. Bintang jatuh dan dilemparkan kemana itu? Ke bumi. Dan hasilnya, saudara, lubang maut itu, tempatnya orang-orang roh-roh jahat itu dibinasakan itu akhirnya terbuka. Lubang maut. Dan di situ akhirnya keluar, nanti dilambangkan belalang dan semuanya ya. Termasuk malaikat namanya Apollyon, Abaddon. Nah, siapakah dia? Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa ada kunci lubang maut atau jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, saudara, ini ada huruf itu ya, jadi ada tagarnya bintang itu, saudara ketik di situ, maka saudara melihat referensi Kejadian pasal 19 ayat 28. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Saudara, ini mirip tetapi jauh lebih besar yang terjadi di kitab Wahyu. Dan itu sudah terjadi dalam Sodom Gomora dalam Kejadian pasal 19 tadi. Jadi Sodom dan Gomora itu dihantam oleh Tuhan dengan api dari langit, meteor-meteor. Dan saudara, dentumannya dan akibatnya itu sampai langit gelap. Ya, kemarin saya coba search bom nuklir pertama percobaan oleh Amerika, terus kemudian Rusia, kemudian China, terus Jepang juga nyoba. Saudara, yang paling hebat yang dicoba itu yaitu Rusia. Di mana? Di laut. Saudara.
Ini mirip-mirip mau menggenapi firman Tuhan. Jadi yang ngirim itu Rusia. Dan nuklir itu diledakkan. Saudara nanti dilihat di YouTube ada semua pertamanya. Dan waktu diledakkan itu hanya 1/1000 bagian. Dan itu lebih besar daripada hampir 40 atau berapa kalinya bom atom Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Itu lebih hebat puluhan kali. Nah itu yang dicoba cuma kecil aja. Nah, waktu dimasukkan ke dalam laut itu, saudara itu kalau kita berada di sana, jaraknya kira-kira 25 kilo, saudara kita akan hangus, lenyap, terbakar, dan dikatakan tanpa sisa. Kalau yang bom atom itu kira-kira 3-4 kilo. Buang, gitu kan. Terus apinya kan ini seperti apa? Peratakan tanah, gitu kan. Jadi pertama boom itu yang meledak itu yang di bawah. Nah, karena ini air, maka itu airnya yang kebuang gitu kan. Wah, seperti itu. Nah, kalau tanah sore itu terjadi seperti gempa. Dan jauh lebih hebat dari gempa. Dan waktu itu terjadi, saudara, jaraknya sampai kemudian akibatnya, saudara, kalau itu ada 10 nuklir saja, wilayah yang kena semua, yang hancur, itu hampir 200 kilo. Radioaktifnya, dan itu bergerak terus radioaktifnya. Dan akan merusak sistem sel-sel dan DNA kita. Ya, Jepang itu juga pernah merasakan ini. Maka dia mengubah banyak, terus dalam ilmu genetika juga sama. Nah, setelah waktu nuklir itu diledakkan di laut, dan apa yang terjadi? Setelah dibawa itu meledak dan kemudian membesar. Setelah itu balik, saudara. Itu membentuk satu cendawan, tanur itu. Yang Alkitab ngomong. Boom! Wah, itu seperti gunung. Besar sekali di langit. Seperti jamur raksasa. Gede sekali. Meledak, saudara. Anginnya, ledakannya itu, saudara, bisa sampai 40 kilo lebih. Itu cuma 1/1000. Nah, kalau di dunia ini ada 8.000 kepala nuklir, dan bukan 1/1000, 8.000 kali dari 1/1000, 8 juta kali. Saudara, kita mau kemana? Jadi kalau Amerika dengan Rusia perang, kita nggak gitu, Kut. Itu merasakan semua akibatnya. Kalau itu nuklirnya dibuat. Bom, bom, bom. Negara lain main gitu kan. Bom, bom, bom. Saudara, kita yang di sini kena seluruh dampaknya dan panasnya semua. Dan 1/3 dari manusia. Perang nuklir itu akan melenyapkan manusia. Tetapi Alkitab dengan jelas bahwa nanti tidak terjadi hancurnya manusia karena perang nuklir. Karena nggak ada yang berani mau tombol nuklir pijet, tidak yang berani. Artinya kamu pijet, kamu bunuh diri. Kamu pijet, kamu bunuh dirimu sendiri. Kamu pijet menghancurkan negaramu. Kenapa? Yang lain juga pijet. Bukan pijet saling pijet mesas juga. Jadi perang itu di tangan manusia itu, maka Einstein waktu ledakan daripada bom atom itu terjadi, terus dia kemudian difoto, kemudian dilukis oleh orang-orang dan dia menangis. Kenapa, so? Setelah di tangan manusia itu, alam bumi khususnya itu bisa dihancurkan oleh manusia dengan pengetahuan dari Tuhan. Dan ini kita harus benar-benar belajar. Alkitab mengatakan bahwa bukan manusia yang menghancurkan, menggulung langit ini, tetapi Tuhan. Jadi seberapa hebatnya perang itu, saudara harus percaya. Saya percaya tidak akan hancur karena bom nuklir. Karena Alkitab tuliskan itu. Kenapa? Karena Tuhan membatasi kejahatan manusia dan senjata semuanya. Itu kemudian di bawah satu perjanjian bahwa tidak boleh ada yang membuat nuklir kecuali untuk kesejahteraan manusia, kedokteran dan semuanya boleh. Tapi bukan untuk perang. Dan itu sudah ditandatangani.
oleh PBB. Seluruh negara yang punya nuklir tidak boleh perang pakai nuklir, kecuali untuk kesehatan. Ya, oke. Saudara, kita lanjutkan. Ya, ayat yang ketiga ini, saudara, dikatakan di sini, saya ulang ya, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking di bumi. Saudara ingat belalang yang juga tulah pada bangsa Mesir, Keluaran 10 ayat 12 dan 15. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir dan mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi seluruh tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Untuk apa? Membawa belalang-belalang itu datang ke Mesir. Sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah dari pagi angin timur membawa belalang. Jadi belalang terbang dengan angin. Bisa terbang kemana? Karena angin. Barusan ini di daerah Timur Tengah, di Saudi Arabia, banyak belalang. Jutaan belalang ke bawah angin. Dan Dubai, beberapa sebulan yang lalu saya mendengarkan bahwa Dubai banjir. Kota yang begitu indah, yang begitu modern, super hebat, toh akhirnya banjir. Karena mereka mendirikan kota, itu kota pinggir laut. Saudara bayangkan kalau ada tsunami yang dirancang Tuhan, Dubai itu tinggal nama. Bye-bye, Dubai. Kan baik kan? Bye-bye. Sudah nggak ada lagi Dubai. Saudara, Jepang juga sama. Bikin bendungan besar-besar. Dia pikir mampu untuk menaklukkan murka Tuhan. Nggak bisa. Sehebat apapun manusia bikin bendungan raksasa, nggak mungkin. Kenapa? Kalau bintang itu menghantam laut, bukan tsunami lagi, tsunami. Dan tsunami. Dan bagaimana besarnya itu? Saudara, tsunami terbesar terjadi abad 15. Melenyapkan seluruh pulau-pulau yang ada. Jadi tsunami Aceh itu kecil, saudara. Yang cuma 10 meter, 20 meter kecil. Pernah tsunami ratusan meter gelombangnya. Saudara. Nah, kalau itu Tuhan memberikan hukumannya dan melepaskan seluruh hukuman itu, dan dari langit menghantam kepada laut, saudara, itu bukan tsunami lagi. Tapi itu adalah kemarahan Tuhan. Dan kemarahan Tuhan tuntas. Jadi dia marah. Marah lagi. Marah lagi. Marah lagi. Sampai marahnya habis. Dan itu Tuhan. Kalau dia mengasihi, habis-habisan kasihnya. Kalau dia marah, habis-habisan. Dan dialah Allah. Marahnya sempurna, kasihnya sempurna. Semua nabi-nabi termasuk Daud mengatakan, aduh jangan sampai ya kita ini berperkara dengan Tuhan dan kita dihukum oleh Tuhan. Lebih baik aku dihukum manusia daripada dihukum Tuhan. Karena Tuhan kalau menghukum, tuntas. Tahu Isabel? Dinubuatkan apa? Matinya bagaimana? Dimakan anjing? Dijilati anjing? Dan Tuhan itu menghukum dengan begitu kecil. Orang seperti Isabel dihukum gampang oleh Tuhan. Saudara, perutnya dirobek-robek oleh anjing. Nebukadnezar matinya bagaimana? Belshazzar anaknya matinya bagaimana? Karena sombongnya luar biasa, Belshazzar mengatakan kalimat ini. Papanya juga pernah ngomong, tapi kemudian gendeng. 7 masa jadi gendeng. Ini anaknya kembali ngomong, nggak ada Tuhan selain saya. Malaikat dari surga tempeleng dia, buak, mati. Suami tempeleng istri, semaput paling. Kecuali kelas MMA, gitu kan? Saudara, malaikat nempeleng manusia, mati manusia. Siapa bisa tahan tempeleng? Itu ada orang tempeleng-tempelengan. Itu namanya apa itu namanya?
slapping. Ada yang di slapping, itu tengkoraknya lepas. Jadi satu kali yang KO siapa gitu kan. Buok. Oh, nggak apa-apa ini. Buok. Gitu. Ada yang kena tempel yang nggak tahu karena kuatnya. Itu ini lepas. Nggak balik. Harus dioperasi. Jadi jangan main tempelengan kayak gitu ya. Itu resiko sangat besar. Tinju juga sama. Nah, saudara dikatakan di sini seluruh tanah Mesir dihinggapi oleh belalang-belalang yang sangat banyak. Dan sebelum ini tidak pernah ada belalang sedemikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan pernah terjadi demikian. Dikatakan. Ya. Kita kembali pada Wahyu pasal 9. Ya. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Saudara, ini hanya sangkakala kelima. Hanya sangkakala kelima, saudara, itu dituliskan sangkakala 5, 6 ini. 21 ayat. Sedangkan yang sebelumnya itu cuma beberapa ayat. Tapi yang kelima, terus ujungnya ke-6 dan ke-7, itu hampir 3 pasal. Saudara, ini berkaitan dengan apa? Yang 1 sampai ke-4 berkaitan dengan dunia fisik kita, tapi yang ke-5, 6, 7, Tuhan berperang dan menghancurkan, membinasakan dunia roh. Dan itu bukan kita lihat dengan kasat mata kita. Bagaimana Tuhan bisa menghancurkan dan membuka lubang maut, dan malaikat yang di sana, yang ada yang beribu-ribu tahun itu di situ, yang dikekang oleh Tuhan itu, dilepaskan oleh Tuhan. Dan kemudian belalang-belalang itu menunjukkan pengikut-pengikut setan. Dan akan menyengat manusia, dan itu istilah semua. Meracuni manusia, dan sampai hari ini. Dan malaikat belalang-belalang itu sudah pada berjalan sejak dari manusia itu melawan Tuhan. Nah, saudara, apa itu nanti kalajengking? Jadi belalang itu mukanya kayak apa, badannya kayak apa, dan kemudian dia punya buntut, itu buntutnya seperti kalajengking dan memberikan bisanya, racunnya. Nah, saudara, kita lihat ini ya. Oke, saya bacakan ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai di dahinya. Jadi yang sisa 2/3 itu ada pohon-pohon, masih ada itu. Surah itu diberikan kepada orang-orang yang berdahi dan sudah dimeterai dengan huruf Kristus, Taf. Yang tidak memakai meterai, mereka dimakan dan dientuk, disengat oleh kalajengking yang berbentuk belalang. Wah, ini menyeramkan ini ya. Ayat yang kelima, dan mereka diperkenalkan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Orang yang pernah kena sengat bisa ular, yang kena sengat tawon, yang pernah kena sengat binatang-binatang seperti itu, atau apalagi kalajengking, pasti merasakan. Dan ujungnya adalah, saudara, seluruh sistem syaraf kita, darah kita, itu diencerkan. Dan kemudian susunannya itu, saudara-saudara akan mengalami satu kematian yang perlahan-pelan, tapi gak mati-mati. Saya pernah melihat orang yang paling menyerang iman Kristen, yang bernama Ahmed Jidat. Dan ada orang yang muda, Zakir Naik. Dan sekarang ada lagi yang muda. Dan banyak, Indonesia banyak itu yang seperti itu. Saudara, mereka melawan Tuhannya orang Kristen, mereka melawan Kristus, mereka betul-betul tidak pernah takut dengan Tuhan, walaupun mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi mereka tidak tahu siapa yang diolah mereka. Saudara, dan kita melihat orang-orang seperti ini, mati nggak mati, hidup nggak hidup. Mengerang, bertahun-tahun.
bertahun-tahun. Itu ada di YouTube. Maka Tuhan itu nggak bisa dipermalukan, nggak bisa dipermainkan, apalagi saudara-saudara olok-olok. Sedangkan kamu membantah pun, seperti Ayub bersungut-sungut pun berperkara dengan Tuhan. Dengan hati menuntut Tuhan, harus bertobat. Saudara, apalagi mengolok-olok Tuhan. Dan tidak ada orang Kristen yang bisa mengutuki Yesus. Saudara, ini adalah perkataan firman Tuhan. Jika mulut kita pernah mengutuki Kristus, saudara sedang menuju dosa menghujat Roh Kudus. Walaupun masih bisa ada keselamatan disediakan Tuhan. Tapi itu adalah titik akhir dosa kita. Jangan pernah engkau mengutuk nama Yesus Kristus. Saya pernah mendengarkan pendeta mengutuk Yesus. Mati kena penyakit diabetes. Tersiksanya luar biasa. Dan dia punya istri 3. Mungkin gudinya 4. Ini orang dari timur. Saudara, mati. Dan waktu mati itu, teriak-teriak, marah, caci maki Tuhan. Dia pendeta. Pak, kok bisa pendeta kayak gitu? Bisa, kenapa bisa? Kita punya batas-batas kemanusiaan kita. Tanpa Kristus dan Roh Kudus, saudara pasti melewati batas. Ya, jangan sekali-sekali mulut kita melawan Tuhan. Itu dampaknya besar. Jadi jagalah mulutmu, katakan yang manis, yang baik, yang berkenan, yang positif, yang membangun orang, bangun dirimu. Dan itu katakan tiap hari. Rasul Paulus tidak pernah takut dengan kesulitan apapun, bajingan sebajingan apapun. Dia mengatakan, aku bersyukur, aku memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudara belajar. Sesulit apapun, muliakan Tuhan. Sebuntu apapun, notok, udah nggak bisa ada lagi jalan. Jangan pernah saudara mengatakan, Tuhan, kamu nggak ngerti, nggak tahu tak kamu. Inilah hidup saya. Semakin kita berkata pada orang seperti itu, saudara, seperti bangsa-bangsa Israel. Dan dikatakan oleh Tuhan, aku akan buang engkau 70 tahun. Jika engkau tidak menerima perjanjian baru, engkau mati semua. Jika engkau tidak menerima Kristus Mesias yang datang, engkau mati semua. Jadi saudara, tidak ada bangsa lagi yang diistimewakan Tuhan waktu Yesus datang. Siapakah saudaraku? Siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Bukan keturunan Yehuda, bukan keturunan Lewi saya. Aku keturunan bapakku. Yang melakukan kehendak bapakku, yang adalah saudaraku, ibuku, bapakku, yang setubuh dengan Kristus. Saudara, orang Kristen kalau tidak melampaui batas-batas kedagingannya, saudara belum menjadi orang Kristen. Oh, boleh orang Kristen saja. Aku pengasih orang Kristen, berarti pada orang Kristen. Yang lain saya nggak mau. Saudara tidak tahu kasih Tuhan. Kasihlah musuhmu, jangan benci mereka. Gimana rasanya bencinya di sini, ngasih gimana? Berkatilah mereka, doakan. Bagaimana? Seorang anak yang pernah diiblis bapaknya. Saya pernah ketemu di Tangerang. Anak masih muda, cantik sekali, anak orang kaya. Bercerita seperti ini. Bagaimana saya bisa menerima bapak yang baik? Karena waktu itu saya menyanyikan, kau bapakku yang baik. Dia nggak nyanyi. Kenapa? Bapaknya gebukin dia. Bapaknya hancurkan dia. Bapaknya paksain dia. Dan terakhir dia berkata, dan sambil dia menjerit, bapaknya perkosa dia. Bagaimana saya bisa terima bapak yang baik? Bapak di dunia nggak baik. Kayak gini, hancurkan saya. Ini anak SMP. Terus saya panggil gurunya, ini harus dibimbing khusus anak ini.
harus dipulihkan, dia harus diberikan kekuatan dan harus betul-betul diawasi, digembalakan yang khusus. Kenapa? Oh, ini sakitnya luar biasa, ini sampai ke jiwa-jiwanya ini. Bapaknya orang kaya. Nggak tahunya saya mendengarkan satu gereja di Surabaya, pendetanya perkosa anak sekolah minggu. Anaknya majelis lagi, sekarang masuk penjara 15 tahun. Terkenal di Surabaya gerejanya. Pengikutnya banyak. Saudara, sangat mengerikan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, yang tidak ada materai tidak akan terluput dan kamu akan mengalami satu kematian yang tidak bisa mati-mati. Apa itu? Saudara, nggak tahu saya. Ya. Nah, perhatikan, saudara. Ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, pingin mati, cari maut, mau bunuh diri, nggak bisa. Saudara. Bahkan bunuh diri pada akhir zaman, sulitnya setengah mati. Mau bunuh diri, sulitnya setengah mati. Mencari maut, mereka tetap tidak bisa. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati. Tetapi maut lari daripada mereka. Ini kondisi gimana rasanya? Zombie ada di Amerika, di kota-kota besar. Apa itu zombie? Orang yang makan obat seperti tropika, narkotika yang bertropika itu, dan itu banyak anak-anak yang bukan orang tua, masih kira-kira umur 20-30, dan mereka seperti zombie. Dan jumlahnya tambah lama tambah banyak. Di kota-kota New York, Philadelphia, California, dan semua. Orang Amerika. Ada yang cuma gini doang. Sampai seharian. Nggak makan, nggak minum. Jadi zombie. Mau mati nggak bisa mati, mau hidup nggak bisa hidup. Ya kayak gitu gambarannya. Semua orang lewati, ngeri juga. Terus saya melihat ada seorang anak kemarin, ganteng anaknya, ya, masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Over main game, overdosis. Dan sekarang paling banyak overdosis di daerah Bandung dan Kabupaten Bandung. Itu rumah sakit anak yang gendeng karena main game, tambah lama tambah banyak. Saudara-saudara nggak kerasa main game. Saya tanya, berapa waktu main game? Berapa jam? Saudara-saudara pikir main game itu biasa. Itu mempengaruhi seluruh saraf otak. Dan menurut penelitian, sesuatu yang dari firman Tuhan itu semakin sulit diterima zaman ini. Kenapa? Karena otaknya diracuni dengan racun kalajengking yang tadi kita lihat. Jadi firman Tuhan nggak bisa mereka dengar. Kenapa? Mereka sudah tercekokin dengan main-main game yang menyenangkan dan pokoknya itu semua. Dan sama sebenarnya. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang, zaman dulu sama, so. Kalau sudah sakit-sakitnya jiwa dan pikiran, saudara itu sama semua. Kalau sudah kena, saudara nggak bisa lepas. Dan itu mengikat seumur hidup. Saudara main game itu mengikat lebih dari narkoba. Waktunya lebih dari narkoba. Kecuali bukan game, saudara belajar itu beda ya. Main game yang game bener itu. Saudara, menurut catatan, orang yang keluar dari seluruh ketagihan game yang teracuni dengan racunnya kalajengking ini, dari semua orang 10 orang atau 100 orang yang bisa balik nggak sampai 1 normal, balik lagi dia hidupnya nggak tergantung itu. Saudara, artinya dunia ini sudah dikamiri dengan seluruh pencemaran dosa dan kita nggak tahu. Jadi kita melihat masa depan Gen Z, Gen milenial semua ini gen yang keracunan semua. Tapi Indonesia nggak pernah bahas itu. Jepang sudah bahas dan mereka takut sekali. Apa dampaknya? Ada 10 dampak. Saudara pelajari lagi. Saya nggak bisa jelasin sini. Salah satunya adalah nggak mau kawin, nggak mau punya anak, nggak mau apapun. Dia maunya sendiri. Dan itu di Jepang. Dan tidak ada keturunan lagi.
di Jepang, di Beijing, di Singapura, di Paris, dan semua kota-kota besar, mereka semua tidak mau kawin, tidak mau punya anak. Mereka mau hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi, hubungan-hubungan yang nggak benar itu, tanpa ikatan apapun. I want to be free. Saudara bayangin ini kondisi dunia seperti ini. Nah, kalau anakmu kawin dengan orang seperti ini, seumur hidup anakmu akan sengsara luar biasa. Dan mungkin kita nggak tahu. Dan saya pernah ya bukan hanya pernah, beberapa kali. Orang-orang yang tanda petik nggak bisa lepas, walaupun mereka sudah sampai umur kakek nenek, dosa itu nggak bisa lepas. Kecuali satu. Lahir baru. Nggak ada jalan. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Kita lanjutkan. Saudara perhatikan. Ayat yang ke-7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda. Ya, mukanya ke kuda. Dan disiapkan untuk berperang atau peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Coba gambarnya, Yus. Ya, saya punya gambar. Kita dibantu gambar. Nah, ini. Ya, ini gambarnya. Seperti kuda dan ada mahkota emas. Dan kemudian buntutnya yang satunya setelah ini. Nah, ada kalajengking. Ini belalang aneh. Karena ini gambarannya. Nah, sudah dikatakan di sini, muka mereka sama seperti muka manusia. Nah, itu kuda kayak manusia, macam-macam, yaitu satu lambang. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka seperti gigi singa. Itu giginya di sini. Ya. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka seperti baju sirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan perang. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja itu memerintah mereka adalah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Tahu Apollyon? Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul celaka yang kedua. Celaka, celaka, celakalah. Kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, saudara, kita lihat gambarannya. Belalang-belalang itu ditarik angin timur. Dan bagaimana kejatuhan daripada iblis itu. Gambarnya. Ya. Saudara, kemudian bagaimana dari langit keluar api yang tidak pernah akan bisa dipadamkan. Nah, saudara, ini malaikat maut. Coba kita lihat ya gambarnya. Yang 4 malaikat itu. Bawah. Nah, saudara, ini gambaran-gambaran yang digambarkan oleh pelukis-pelukis yang mengerti firman Tuhan. Terus di bawahnya, saudara, itu ada lukisan zamannya Saint Jerome. Abad-abad awal. Abad yang 1-2. Dan bagaimana dia menggambarkan iblis jatuh dan diperangi oleh Michael. Saint Michael, malaikat Michael. Dan saudara, di situ ada peperangan sebelah kanan. Dan ini gambaran iblis jatuh di katedral yang ada di Italia. Ya, Oke, kita akan menyelesaikan ini. Nah, saudara, kita lihat. Jadi saudara, kaitan pertama sampai ke 4 dan 5 sampai ke 6 dibagi menjadi 2. 4 untuk manusia, 3 untuk dunia yang roh. Jadi semua menjadi 7 dan dijangkau oleh Tuhan seluruh alam, baik yang terlihat dan yang tak terlihat. Dan Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi, dan semua kuasa maut itu diberikan Bapa kepada. Ya. Jadi bagaimana rusaknya kondisi fisik dan kemudian kita akan melihat Tuhan akan menghancurkan dan meleburkan dan juga membinasakan kuasa-kuasa dunia roh yang kita lihat hari ini. Kelima, minggu depan atau bulan depan yang
ke-6 dan ke-7. Ya, jadi ini berkaitan. Jadi selalu ada pemisahan meterai di dahi dan pemisahan meterai dengan yang digenapi oleh Tuhan dalam huruf T. Jadi saudara perhatikan, saudara. Apa artinya dahi? Artinya tempat yang dilihat oleh manusia. Kalau kita ketemu kan pasti dahi nonong kita kelihatan. Manusia pertama itu lihat apa? Lihat mata. Jadi kalau ketemu orang nggak lihat mata, itu orang rada sakit jiwa. Kalau orang ketemu anak-anak ketemu ya, terus dia nggak lihat matanya, lihat kakinya doang gitu, itu orang rada nggak ngena. Atau lihat apa yang lain gitu. Saudara, kalau orang idiot, saudara lihat matanya, dia nggak bisa lihat saudara. Orang gendut juga sama, saudara lihat matanya, orang gendut nggak lihat saudara. Dan selain mata, yang paling jelas dilihat adalah raut mata, raut semua muka kita, dan selalu ada meterainya di sini. Nah, saudara, ini sesuatu yang mungkin banyak orang tidak mengira. Saudara perhatikan, iblis tahu siapa yang dimeteraikan di dahinya dengan huruf T. Nah, ini yang sulit, saudara. Kenapa tahu? Karena dia mau bunuh. Oh, ini ada dahinya, nggak boleh. Mau bunuh, oh nggak boleh ini. Mau disengat, nggak bisa. Kenapa? Nggak mempan. Dan dia tahu yang dikasih huruf T itu siapa. Dan iblis diberitahu oleh Tuhan, ini anakku, ini Ayub, ini Musa, ini hambaku, ini. Dan mereka tahu semua. Jadi dunia kegelapan itu tahu siapa anak Tuhan dan siapa yang tidak. Kalau tidak ada tanda T, nah, enak ini. Makanan yang enak ini. Kan ini jelas kan? Jadi kalau binatang nggak tahu kan semua diintup semua, disengat semua kan? No, dikatakan hanya yang tidak memakai meterai. Jadi seluruh dunia iblis dan roh jahat tahu anak-anak Tuhan itu siapa, saudara. Konconya siapa? Juga tahu pendeta konconya bajingan, konconya Lucifer. Ada banyak. Saudara, ini pengetahuan yang jelas sekali dalam kitab Wahyu. Saudara, kita diberitahukan bahwa bagaimana dunia roh itu tahu kita orang percaya itu bukan. Karena ada meterai. Ada Kristus dalam hatimu. Ada Roh Kudus. Jadi waktu iblis mau nyerang kamu, Roh Kudus dalam. Dia tahu, saudara. Maka ada orang mengajarkan orang Kristen bisa dirasuki oleh setan, 7 setan. Ajaran dari mana, saudara? Orang kerasukan setan itu. Dipengaruhi bisa. Tapi dirasuki, didiami nggak bisa. Kamu ada didiami Roh Kudus didiami oleh setan. Ya. Jadi dikatakan di sini, saudara, kekuatan yang dari Tuhan bukan hanya menghancurkan bumi yang kita lihat, tetapi juga menghakimi dunia roh itu. Dan itu semua kita ikut bersama-sama menghakimi malaikat. Orang yang bisa mengatakan itu Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Saudara, saya dulu nggak ngerti, tapi setelah belajar terus-menerus berpuluh-puluh tahun, saudara, Alkitab itu semua berkaitan semua. Tidak ada yang terlepas sama sekali. Baca ini ke sini, ada hubungannya semua. Dan kalau kita tidak ngerti hubungannya ini, maka kita hanya ambil fragmentasi parsial, saudara menjadi orang akhirnya beraliran sesat. Kenapa? Karena saudara nggak tahu ini ada yang berkaitan. Saudara lepaskan di sana. Nah, saudara, Apolion itu, ya kita lihat di sini. Ya. Nah, saudara, kunci lubang maut. Jadi pada akhir nanti, lubang maut dan jurang itu akan dibuka oleh Tuhan untuk menyempurnakan kuasa, murka, hukuman Tuhan. Tuhan memakai binatang-binatang roh-roh jahat ini menyengat manusia. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana mereka disengat oleh itu? Nah, salah satunya, dunia roh itu adalah dunia kerajaan kegelapan. Namanya kerajaan itu ada sistemnya. Dan orang yang terlibat di dalamnya, saudara-saudara merasakan dinasti politik, tidak mengikut aturan-aturan moral. Saya kalau jadi seorang mahasiswa,
pendemo itu serem loh saya misalnya. Kalau ada pengetahuan, wah lebih serem lagi. Kemarin saya dengarkan anak muda dari mahasiswa itu yang ngomong, waduh, saudara, itu tajam, kasar, menusuk hati. Kalau kita dikritik seperti itu, kepengen tempeleng dia. Omongannya, waduh, saudara, ngomong dungu kayak anak halal, anak haram bukan halal ya. Halal itu namanya dari Abaddon ini termasuk ada halalnya, tapi kebalik, halal. Ya, namanya apa? Saudara pertama kali memberikan nama Lucifer yang tidak ada di Alkitab. Lucifer tidak ada di Alkitab. Nama itu, saudara, kata itu. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Latin memakai Lucifer artinya bintang yang jatuh, bintang terang menjadi gelap. Itu Lucifer. Ya. Siapa yang menuliskan Lucifer pertama kali? Yerum. Santo Yerum. Ini kalau Katolik pakai Santo. Namanya Lucifer itu siapa? Hillel bin Yaka. Dalam bahasa Talmud dan Mitras. Ini saya selidiki dari bahasa itu. Saudara, kalau orang Ibrani mengatakan Samael. Nah, kalau Samael itu artinya iblis kamu. Itu satu sebutan. Dasar. Nah, kayak gitu kan? Itu Samael. Kafir. Nah, kayak gitu. Itu istilah. Jadi Samael itu istilah untuk orang yang dimiripkan dengan iblis. Jadi nanti jangan dipakai ini. Pak, itu kayak Samael, Pak. Jangan. Ya. Kenapa jangan? Itu orang Ibrani bukan kita. Ya, kalau bahasa kita tuh mungkin lebih nggak terlalu kasar. Tapi Ibrani itu Samael itu kalau manusia itu artinya apa? Manusia yang tidak berkemanusiaan, tidak beradab, tidak ya, biadab gitu kan. Yang orang itu nggak tahu diri, wah pokoknya komplit kayak setan gitu. Ya. Kalau kita ngomong babi lu, nah, gitu kan. Mending babi, kenapa? Semua tubuh babi bisa dimakan. Sampai kulit-kulitnya pun kamu makan jadi rampak. Enak nggak? Itu babi, kamu olokin babi lu. Memang kamu lebih baik dari babi itu. Kamu ngomong babi itu jauh lebih baik babi yang kamu ngomong daripada yang ngolok babi. Masih bermanfaat. Kenapa? Babi sapi kadang-kadang dipuja-puja menjadi dewa babi. Tahu kan? Dewa babi yang gendut. Oke. Nah, saudara perhatikan bahwa ada pemisahan dan pemisahan itu diketahui oleh dunia jahat dan Tuhan tahu, Roh Roja tahu. Manusia nggak tahu. Dunia roh tahu. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita sudah diketahui siapa yang tidak bermeterai dan siapa yang bermeterai, cobaan iblis kepada kita yang bermeterai dan yang tidak bermeterai beda. Beberapa minggu ini kan saya menjelaskan tentang kemarin sudah saya jelaskan. Tuhan menghakimi orang Kristen, bukan kamu membunuh. Ya, dengan apa? Dengan pisau. Oh, kamu masuk neraka tingkat yang ke-1. Kau bunuh gimana? Oh, saya membunuh, saya bakar. Tingkat kedua. Saya bakar, saya caci maki. Oh, saya mutilasi semua ini dan kemudian saya makan. Oh, kamu kejam. Tingkat 7. Gitu kan? Di neraka ada tingkatannya. Di surga ada tingkatan. Ada. Sesuai upah kita. Dan tingkatan di surga bukan tingkatan menghina, tapi tingkatan kemuliaan Allah. Jadi Paulus mendapatkan penghargaan yang luar biasa daripada kita. Jangan iri, karena di surga nggak ada iri. Kita bersyukur Paulus dimuliakan Tuhan seperti itu. Kita dimuliakan juga sama. Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak memakai meterai dan orang yang memakai meterai, saudara, itu semua bisa diketahui, dan malaikat yang jatuh dari jurang maut kemudian keluar yang memimpin pasukan dan membuka malapetaka kepada seluruh dunia, itu berasal dari dunia roh kejahatan, dan Tuhan buka itu. Tanpa Tuhan nggak bisa dibuka ini. Dan untuk apa? Menyelesaikan, menyempurnakan marah Tuhan, dan Tuhan memakai alat-alat yang pertama. Saudara perhatikan, gereja menyuarakan kemuliaan Allah, memberitakan Injil, dan mereka tolak semuanya. Dan Tuhan beritahu muridnya, kalau kamu tolak mereka semua, kebaskan sandal yang ada di kakimu, debunya, pukulkan itu 3 kali. Celaka, celaka, celaka.
Dan rumah yang tidak terima firman Allah, Injil itu akan disengat oleh kalajengking. Mereka mati, nggak bisa mati. Mereka mau menyelesaikan kesengsaraan, nggak bisa. Saudara, termasuk yang ada di Keluaran. Setiap tulah, setiap bencana, itu merupakan kesabaran Tuhan. Dan sebaliknya, setiap berkat yang Tuhan berikan, itu juga kesabaran Tuhan. Semakin kaya, lubung dibuat lagi. Dia semakin kaya, lubung dibuat lagi. Sampai beberapa lumbung-lumbung dibuat. Dan akhirnya dia mati di dalam lumbung. Dan Tuhan binasakan. Kenapa? Karena orang-orang ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan orang kaya banyak. Orang kaya dengan Lazarus, anak muda yang kaya, dan semua orang kaya. Betul kan? Yang orang miskin, orang pendosa, itu diangkat Tuhan semua. Aneh ya Tuhan ini. Ilustrasinya itu loh. Itu orang-orang bobrok-bobrok itu loh. Yang dimuliakan Tuhan. Ini orang yang ahli Taurat, Eta, Lazarus, dan orang yang kaya, konglomerat, Antoni Salim, Budi Hartono. Saudara, kita mengatakan apa? Mereka tidak akan lepas dari hidup itu. Diberkati berlimpah ribuan triliun. Terus Tuhan tanya, itu apa? Kamu mati bawa apa? Saya masih ingat omongnya Steve Jobs waktu mau mati. Dan dia tuliskan. Dia mengatakan apa? Otak yang pinter dengan orang sehat lebih baik orang sehat. Karena orang sehat jauh lebih mahal harganya daripada orang pinter. Karena orang pinter banyak nggak sehat. Dan dia waktu kena kanker, waktu mau mati semuanya, dia beritahukan apa yang terpenting dalam hidupmu. Dan dia baru sadar. Ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Saudara perhatikan, di dalam Matius pasal 23 ada 7 celaka dan tambah 1. Nah, yang 1 tambahan itu karena ada bapak gereja pada awal itu menambahkan itu. Kenapa ditambahkan? Karena mereka melihat ini kurang. Karena mereka pernah mendengar Rasul-Rasul mendengarkan kata celaka ini. Apa celaka yang ditambahkan? Saudara kita lihat Matius pasal 23. Ya. Yang di dalam kurung. Kita lihat. Ayat Matius pasal 23 ayat 14. Kenapa ini penting dimasukkan dan tidak dikeluarkan dari Alkitab, walaupun ini tidak termasuk autografa. Saya bacakan, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu melabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Apa dosanya yang dimasukkan oleh bapak gereja? Yang tertinggal dari 7 kata celaka itu. Menelan rumah janda-janda. Dan inilah pusat daripada dosa orang ahli Farisi, orang ahli Taurat semuanya, orang Farisi ahli Taurat. Sudah rusaknya di mana? Mereka merampok, memeras orang yang sudah nggak bisa diperas. Maka saya bisa melawan seluruh apa yang dikatakan pemerintah. Jika pajak itu, orang yang tidak bisa dipajak, kamu pajak dan kamu peras. Saudara, itu melawan. Tapi bersyukur Indonesia memberikan keringanan. Kalau 5 juta 1 bulan tidak kena pajak. Untuk apa? Melindungi orang-orang miskin yang akan diperas oleh pemerintah. Dan perusahaan-perusahaan besar harus memberikan 20% hasilnya apapun usahamu. 20% kasih ke pemerintah. Kenapa kamu teriak-teriak waktu diminta 10% oleh gereja? Seluruh perusahaan di Eropa, di seluruh dunia yang tanda petik moralnya baik, apalagi yang Kristen, sudah CSR-nya itu diambil untuk menolong sosial masyarakat. Termasuk memberikan makanan pada pengungsi-pengungsi seperti di Gaza, itu uang Amerika dari situ. 20% ini.
Kalau tidak ada, PBB nggak ada kekuatannya. Apa itu? Belas kasihan. Jadi kenapa ada orang bisa berbelas kasihan dari hati yang murni mengalir, tapi ada orang dipaksa, perusahaan dipaksa. Kenapa? Kalau nggak dipaksa, tidak ada keadilan di dalam sosial masyarakat. Nggak ada satu orang itu yang senang uangnya diambil, bayar pajak. Nggak ada, saya senang, nggak senang. Jujur. Yang kerja saya, yang dapat duit pemerintah. Apalagi pemerintah nggak benar, tambah malas ngasihnya. Gitu kan. Tapi itu adalah kewajiban. Saudara nggak bisa lari kecuali mati. Itu perkataan dari menteri kita. Pajak itu hanya selesai waktu kamu mati. Nah, saudara, kita belajar dari kenapa 7 celaka ini. Nanti suatu hari kita khotbah ini khusus. Untuk menilik hati kita. Jadi Tuhan membuka seluruh dunia, tanda petik dunia roh jahat itu. Kenapa Tuhan buka, saudara? Untuk menyengat orang-orang yang keras kepala, hatinya tegar tengkuk, dan seluruh hidupnya menolak Tuhan. Dan waktu Tuhan buka Injilnya, nggak mau, oke, kamu tak kasih sekarang. Aku keraskan hatimu, aku kasih binatang ini semua. Dan keluar dari lubang maut itu. Penyempurnaan dari Tuhan. Dan dihabisi semua manusia. Yang tidak memakai tanda T. Loh Pak, kita gimana? Kita terlindungi. Luar biasa. Ya, jadi kita melihat bahwa 3 kali tertuju pada manusia dan roh jahat. Yang keempat kepada bumi manusia seutuhnya semuanya. Dan hanya ketiga yang terakhir khusus kepada yang tidak memakai dahi. Materai. Yang memakai materai 666, 666. Nah itu yang disengat. Saudara, sekarang China lagi membuat pasukan perang 100.000 orang. Dan saya dengar tahun 2024 sudah selesai. Pasukan apa? Tentara AI. Saudara, ini bukan mainan seperti zamannya yang seperti film-film Man in Black gitu ya. Bukan. Ini terjadi dan nanti kita akan lihat. Di jalan-jalan ada robot yang berjalan. Kamu manusia yang baik kerjain. Kenapa? Panggil AI, bayar. Kami bayar kamu, datang. Dia datang naik motor sendiri semua. Bahkan motor sekarang terbaru dari Yamaha, dari yang Tesla itu. Nggak ada supir, nggak ada, bisa semua tahu semua jalan di mana, dia tahu semua. Nggak usah supir. Kalau perlu suster, dokter, nggak perlu semua. AI, robot AI jadi dokter semua. Bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi apa kesana ke sana? Ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Saudara bayangkan kalau China membuat pasukan nanti, cita-cita mereka ada 10 juta robot AI, dan dia berperang nggak pakai orang, pakai robot. Perang Indonesia, kirim robot semua. Tembak-tembak, itu robot. Tembak nggak apa-apa, kita tembak mati. Nah, kapan nanti jadi seperti ini? Diperkirakan tahun 2050. Semoga kita nggak hidup lagi. Ya, kenapa? Mengerikan dunia ini. Ya, saya bukan menakut-nakuti, tapi itu ya ada di depan mata kita. Ya, oke. Nah, saudara, jadi saudara perhatikan. Jadi waktu mulai sangkakala kelima, malaikat kelima, saudara, dunia roh dibuka oleh Tuhan untuk apa? Menyempurnakan penghukuman dan menyempurnakan seluruh hati panas Tuhan yang membalas kepada orang-orang yang tidak menerima Injil, yang menyiksa orang Kristen, yang terus memusuhi orang Kristen. Semua akan didatangi belalang-belalang dan mereka disengat oleh belalang dan mereka mati nggak bisa mati, hidup nggak bisa hidup, setengah mati setengah hidup, dan sampai 5 bulan. Ya, dan kita bersyukur kenapa? Karena kita begini itu. Ya, mari kita bersyukur. Kita masuk ke dalam perjalanan. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan hari ini. Kami melihat zaman semakin dekat dengan akhir. Pengetahuan manusia dan pikiran manusia yang seperti Allah, mulai seperti Menara Babel sampai hari ini, ingin mencapai tahta
ingin menyaingi Engkau, menciptakan manusia berupa bentuk-bentuk yang akan menjadi manusia-manusia yang baru. Tuhan, kami tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kuasa, tanda-tanda dari Tuhan, dan tanpa meterai dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang percaya dengan kesempurnaan, kelengkapan, dan kegenapan Kristus, maka tidak ada satu orang yang bisa bertahan. Dan semua akan menjerit, semua akan berteriak dalam kematian yang tidak akan mati-mati. Bapa, tolonglah kami supaya kami bisa menyelidiki hati kami. Engkau berkenan pada hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Saudara, kita akan mendengarkan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah sebagai peringatan akan seluruh pengorbananku, penderitaan. Dan demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali aku meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia. Jadi saudara, kita harus mengingat jasa tertinggi atas penebusan hidup kita. Jasa tertinggi atas keselamatan kita. Kita diminta untuk mengingat peristiwa kematian Kristus. Saudara, kita bersyukur. Kita terus bisa memperingati ini sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita tidak lagi memperingati seperti ini. Karena kita bertemu dengan Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu salibnya. Saya mohon yang bertugas bisa maju ke depan. Bait pertama. Setelah kita begitu, Tuhan terus memperingatkan bahwa perjamuan kudus adalah peristiwa yang diminta untuk dilakukan oleh gereja Tuhan. Siapapun dimanapun dan dalam saat hari Sabat, Tuhan meminta kita
untuk selalu mengingat peristiwa yang paling berjasa, yang paling agung dalam hidup itu adalah kematian Kristus. Pilihlah hatimu, periksalah hatimu. Karena yang belum menerima baptisan kudus tidak diperkenankan mengambil berjamaah kudus. Dan kemudian mereka-mereka yang tidak diperkenankan adalah mereka yang menyimpan hati, yang masih belum terbebaskan dari hati yang bisa mengatur, hati yang bisa mengerti akan kelemahan-kelemahan dosa orang-orang yang menyakiti hati. Dan barang siapa masih ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, saudara jangan mengambil berjabat kudus. Dan yang ketiga adalah anak-anak tidak diperkenankan kalau mereka tidak memiliki pengakuan iman yang benar. Dan mereka harus dewasa, mereka harus matang. Mereka harus betul-betul mengerti akan arti berjabat kudus. Barulah mereka mengambil. Kami menerima, bahkan bukan anggota gereja secara lokal di mana kami berada. Gereja secara kudus dan aman, dan tidak terbatas dengan kondisi, warna kulit, nama gereja, dan juga organisasi, tempat, bahasa, ataupun dari daerah manapun. Tuhan mengatakan bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus. Tubuh yang dipecahkan, yang akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Jika semua sudah didengarkan, satu nasihat peringatan. Jika saudara sudah tidak ada lagi beban, maka ambillah perjamuan kudus ini dengan sukacita. Karena kita sudah memerintahkan kemuliaan, keagungan dari kematian Kristus. Dan tidak ada orang yang bisa menolong kita, manusia secara umum, yang masuk dalam hukuman maut, yang bisa diselamatkan tanpa tanda darah Kristus dengan huruf H. Ketirsan sempurna. Kami bersyukur dan kami akan menerima perjamuan kudus ini dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kami dan biar orang Tuhan yang berkata. Pada malam hari itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, roti ini adalah tubuhku. Tubuhku akan dipecahkan dan akan dicabut-cabut. Engkau tidak bisa membayangkan, karena engkau melarikan diri. Engkau tidak akan tahan. Dan aku akan sendirian menanggung. Dan Yesus memecahkan dan kemudian membagikan barang itu. Roti yang adalah tubuhnya sendiri. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, membagikan kepada murid-muridnya anggur, lambang daripada darah Kristus, lambang perjanjian baru. Dan Tuhan berkata, nyawaku sudah diberikan, sudah diletakkan, sudah diserahkan. Ambillah. Maka sukacita besar, air kehidupan itu akan mengalir tiada berhenti dalam hatimu, bersihkan engkau, melayakkan engkau, memampukan engkau bersama dengan kuasa Roh Kudus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa, orang-orang yang mengasihi Bapa, orang-orang yang tidak akan ditolak oleh Bapa. Sejauh timur ke barat, dosa bisa membuang kita, tetapi kasih Bapa akan menarik kita dimanapun. Dalam lumpur kegelapan dosa, kita terikat di sana. Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau, aku akan membersihkan engkau. Jadilah tahir dan jadilah kudus. Silakan duduk kembali.
Kita akan menyanyikan lagu bait kedua, ketiga sambil kita memberikan perjamuan kudus. Agungkan salib Tuhan, teruskan salib Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan turun kita siapkan hati kita. Jika setan bisa tahu siapa yang dimeterai dan yang tidak, roh-roh jahat tahu siapa yang dipercaya dan tidak, apalagi Tuhan yang menebus seluruh semesta alam ini, yang menebus hatimu. Tuhan berkata, apakah ada kemurahan, belas kasihan, rahmat, kebaikan Tuhan dalam hidup. Jika itu bertata dalam hatimu, maka tidak ada dosa yang akan meninggalkan. Kau terbebaskan. Dan di dalam Kristus kita sudah menerima jaminan. Tubuhnya sudah dipecahkan. Kesakitannya menyembuhkan kita. Kesengsaraannya memberikan teladan bagi kita. Dan menguatkan, memberikan pengharapan. Dan kematiannya ada kematian yang membereskan, menaklukkan, dan menghentikan kuasa maut dan dibagikan bagi kita. Mari kita makan dengan hati yang bersyukur roti lambang tubuh Kristus ini. Amin. Kita siapkan cawan ini dan kita angkat di atas kepala. Inilah satu peristiwa yang dinantikan oleh para malaikat. Nabi-nabi di surga yang sudah diangkat oleh Tuhan atau yang sudah mati. Mereka melihat peristiwa yang begitu kejam. Begitu tidak berperi ke manusia. Dan itu jalan yang bertempur. Hukuman jika tidak ada yang menerima, maka hukuman itu tidak akan hilang. Murka Tuhan jika tidak dilampiaskan, maka murka itu tidak pernah akan bisa diterima oleh siapapun. Dan di dalam Kristus, di dalam kematian pengorbanannya, dan dia memberikan nyawanya, darah yang tidak pernah menjadi darah yang kotor, darah anak domba. Terus diingatkan di dalam seluruh sejarah umat Israel sampai kami hari ini. Dan beribu-ribu tahun. Sampai nanti ke depan, akhir zaman ini. Yang menjamin kami dari kuasa maut. Yang menjamin kami dari sengat kalajengking itu. Adalah darah Tuhan. Yang dimeteraikan dalam seluruh palang hidup hati kami. Dan ditanamkan dalam seluruh hidup kami. Kami menerima darah yang kudus ini. Dan mari kita minum dengan sukacita besar. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mohon para jurus bisa pindah. Murka-Mu ya Bapa menyala-nyala atas manusia yang terjatuh dosa. Tidak ada yang terluput, semuanya akan dihukum dan dirasakan tuntas sekali dan selamanya. Kami bersyukur karena Engkau Bapa berkenan memilih kami sebagai dijadikan, supaya kami boleh menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Murka Allah selesai sekali selamanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus menanggung semua hukuman yang harusnya kami terima. Dan kami sekarang sudah dilayakkan dengan kebangkitannya dari atas maut untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, dipersembahkan sebagai jemaat yang kudus di hadapan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami ini. Biarlah ya Bapa di surga yang maha kudus, bawalah hati kami, hidup kami, dan seluruh jiwa kami dekat kepada salib Kristus. Supaya tidak ada kesombongan dalam diri kami, bahwa keselamatan itu kami terima karena anugerah Bapa dalam Kristus. Bawalah mulut kami untuk menyatakan belas kasihan dari Bapa kepada mereka yang terbilang, baik dalam keluarga kami, baik dalam jemaat-Mu, dan juga di mana Engkau menempatkan kami. Mulai dari gereja-Mu ya Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam kekudusan dan kesucian dari darah Kristus, sungguh-sungguh dalam hidup yang penuh dengan pemulihan nama Kristus, supaya hidup kami boleh memancar keluar, menyatakan tentang kemuliaan kasih Bapa kepada mereka yang terbilang, dan nama Bapa dimuliakan. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami terima pada siang hari ini. Biarlah Engkau yang akan ditinggikan dalam hidup kami sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan pada itu, Bos.